Halo, selamat pagi. Hari Minggu nih, 8 Juni. Suasana liburan panjang ya setelah Hari Raya Idul Adha. Selamat juga Hari Raya Idul Adha buat yang merayakan nih. Juga yang lagi liburan, selamat menikmati liburan. Saya ada di Bendung Bekasi atau Bendung Kali Bekasi. Ya, ini adalah bendungan yang dibikin tahun 1960. Nah, depan itu dari hulunya itu Kali Bekasi mengarah ke sini nih. Nah, ini Kali Bekasinya. Tapi perjalanan kali ini saya nggak akan mengajak Kali Bekasinya, tapi adalah irigasi yang dialirkan dari Bendung Bekasi. Ya, persisnya saya akan lebih ekspor nanti di irigasi atau kali yang ada di Teluk Pucung, masih di Kota Bekasi ya, masih masuk kecamatan di Kota Bekasi. Yang lagi rame-ramenya dibicarakan karena akan dinormalisasi oleh Wali Kota Bekasi Pak Triadianto dan disupport oleh Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Nah, ini suasana ya. Nah, ini bendungan ini dikelola oleh Perusahaan Umum Jasa Tirta. Ya, Bendung Bekasi ini dikelola oleh Perusahaan Umum Jasa Tirta yang mengelola irigasi yang dulu dibangun ketika Bekasi itu masih berupa kota kecil tahun 60 itu. Jadi tujuannya salah satunya adalah untuk pengairan sawah. Karena ledakan penduduk ibu kota itu belum sebanyak sekarang. Dulu penduduk ibu kota itu baru tahun 60-an itu masih di bawah 3 juta, sekitar 2.900.000. Jadi belum perlu pemukiman meluas sampai ke Bekasi saat itu. Kita lihat dari hulunya dulu, nanti kita susurin sampai ke Teluk Pucung yang akan dinormalisasi. Nah, ini adalah Kali Bekasi di belakang bendungan ya, dari hulunya. Di bawahnya ngalir Kali Malang ya, atau Kali Tarum Barat, Kanal Tarum Barat. Ya, ini nih. Jadi di bawah sungai ini, di bawahnya mengalir Kali Buatan ya, Kali Malang itu yang kita kenal Kali Malang tuh, ke situ tuh. Ya, ke situ. Nah, setelah itu kalinya itu mengalir terus ke sana. Nah, ke sana terus di depan ini ada bendungan dipecah. Nah, ini bukan lagi Kali Bekasi, tapi pecahan dari bendungan dialirkan ke sini nih. Nah, ini nih. Nah, ini ada pintu air membuat Kali Buatan irigasi terus ya ke arah utara, melintasi rel kereta api yang dekat stasiun Bekasi, terus ke sana ke Jalan Perjuangan sampai ke Teluk Pucung. Nah, kita akan ke Teluk Pucung ya. Nah, ini terusannya nih yang tadi dari pintu air yang di Bendung Bekasi. Ini di Jalan Rawa Tembaga. Bagus ya, berpagar, rapi. Karena di sebelah kiri kita itu komplek pemerintah Kota Bekasi. Jadi indah begini, rapi. Karena di sini memang pusat pemerintahan Kota Bekasi, terutama gedung-gedung yang ada di depan sebelah kiri itu. Nah, ini Jalan Rawa Tembaga nih. Ini akan tembus langsung ke jalan yang nanti kali ini kan melintasi rel kereta api. Jadi ada jembatan rel kereta api. Nah, kali ini yang melintasi ke bawahnya. Depan yang gedung-gedung itu gedung pemerintahan pusat pemerintahan Bekasi. Asri masih di sini, tapi sisi sini aja ternyata. Yang sebelah sana masih belum dirapikan seperti ini, seharusnya kanan kiri. Jadi biar kanan kirinya rapi. Nah, tuh depan itu kita ketemu pertigaan
Kalau ke kiri itu ke arah Jakarta, nanti kalau ke kanan itu ke arah stasiun Bekasi, ke arah Tambun. Ini seharusnya sebelah kanan juga nih dirapikan seperti ini nih. Hanya rapi dekat pusat pemerintahan saja, sayangnya. Nah, kita akan melintasi ini rel kereta api ya. Nah, itu lintasan jalan ke Jalan Pantura nih. Nah, teman-teman, tadi kita dari ini di seberang yang tadi ya, tuh. Itu. Nah, tuh sungainya tuh ada tuh ya. Pas dilintasi rel kereta api. Ini nggak jauh. Di sana tuh stasiun Manggarai, stasiun Bekasi. Nah, ini ujungnya nih. Tuh, ada platformnya tuh, ada tandanya tuh. Bekasi plus 9 meter. Artinya ini stasiun Bekasi ada di ketinggian 19 meter di atas permukaan laut. Nah, airnya mengalir ke sana tuh. Yang ke arah yang rencana saya targetnya ke Teluk Pucung. Ya, irigasi Teluk Pucung. Nah, ini daerah namanya daerah pintu air. Ya. Ini sebelah kiri sudah diangkat-angkat nih sebagian tanaman liarnya. Di ujung sana ada eskavator kayaknya lagi membenahi. Nah, tapi yang sebelah kanan belum. Kita akan mengarah ke Teluk Pucung ya. Nah, ini kita di Jalan Raya Perjuangan nih. Sayang nih, kayaknya nggak pernah dikeruk. Sungainya udah banyak sedimentasi, tumbuh rumput. Berat tuh ya. Ini paling airnya setengah meter sedimentasi. Kalau dari hulunya masih dekat, belum sampai, ya kurang lebih 1 kilo dari hulu. Tapi sedimentasinya udah tinggi banget. Ini masuk wilayah Kota Bekasi. Tuh, rumputnya udah tinggi-tinggi banget. Parah sedimentasinya nih. Kayaknya puluhan tahun nggak dipelihara. Nah, di sini irigasinya akan belok ya, belok ke arah kanan. Ini lingkar yang kalau ke kiri itu, waduh parah nih ya sedimentasinya. Ini daerah masuk ke kiri ke Sumarekon. Kita akan mengikuti alur sungai ya, alur kali. Nah, ini di daerah Perjuangan nih, tuh ada daun kanyut ya. Ini suasananya seperti ini nih. Bagusnya adalah yang sisi yang di jalan ini udah ada seat pile-nya. Sudah sejak dulu di seat pile, ini udah mungkin dari 5 tahun udah agak kelihatan berlumut ya. Sebelah sananya belum, mungkin karena alasan dibikin jalan, jadi dibikin side pile. Nah, itu di jembatan itu parah banget tuh. Numpuk sampah. Banyak banget sampahnya. Ini salah satu masalah yang ada di Bekasi adalah ketika hujan, sampahnya menumpuk, jembatannya rendah, airnya nyangkut di jembatan. Airnya masih relatif berwarna coklat alami kali yang kena erosi dari gunung ya. Karena ini masih tidak terlalu jauh dari pintu air yang di Bendung Bekasi. Kita deketin sampahnya yuk. Nah, ini sampahnya nih. Banyak banget nyangkut nih. Styrofoam yang mengapung tuh. Kebanyakan sampah rumah tangga. Tuh. Jadi kelebihannya di sini sisi sebelah yang saya berdiri ini sudah ada seat pile nih. Sebelah sana ada sih dikasih turap beton dengan batu ya, tapi terlalu rendah mungkin karena ini irigasi,
Dan tadinya pesawahan, jadi memang sengaja ketinggian irigasi itu harus lebih tinggi dari sawah supaya gravitasinya mengalirkan dengan mudah. Makanya perumahan yang seberang itu, nah, karena tadinya sawah ya memang rendah. Masalahnya adalah ketika daratannya tidak memerlukan irigasi sebagai pengairan, jadi diabaikan sehingga kalinya tidak terawat. Ya, baik pemerintah maupun masyarakatnya juga kurang menjaga. Ini nambah lagi nih daun nih. Ini nambah lagi styrofoam. Itu nambah lagi. Apalagi kalau musim hujan. Pasti akan berlimpah. Nah, ini kita tembusannya di Wisma Asri nih. 2 kalinya pendangkalan ya. Banyak nih. Oh, botol-botol plastik tuh. Tuh, gelas-gelas plastik. Ini jembatan Wisma Asri nih. Tuh, dilarang keras buang sampah ke kali. Yang artinya biasanya kalau ada larangan itu memang banyak banget yang buang, malah kayaknya diperbolehkan. Nah, kita akan menuju ke sana ya. Kita akan menuju ke sana, ke hilirnya. Taman Wisma Asri, RW 17. Oh, ini bantaranya relatif aman karena ini bentuknya ini apa tuh, pekarangan komplek. Ini seberangnya kali sebenarnya, tapi kita nggak bisa lihat. Tapi lebih aman di sini karena di kuasai pekarangan komplek. Oh, ini nih, airnya ngalir. Cuma sayang ada pendangkalan. Tuh ya. Tuh, sebelah sini rumah-rumah ini, apakah ini rumah milik pribadi, tapi mepet kali ini, nggak tahu juga. Di situ juga ada tuh. Nah, ini juga nih, persis nih. Tuh. Cuma ada tanda tuh. Pindah ke kios di sub depan RS Anak. Oh, ini dia pindah. Apakah karena kontraknya habis atau memang karena harus dibongkar? Nggak tahu juga sih. Nah, ini menuju ke hilir ya. Kita kan nanti akan akhiri di jembatan 45. Antaranya nih, udah deket ke Cibo. Siapa? Waduh, jalannya. Airnya lebih tinggi karena memang irigasi, tujuannya untuk sawah. Ini dulu sawah mengalir airnya tuh. Ini sebelah kiri ini kali nih. Aduh. Ini kalinya nih. Oh, lebih tinggi daripada jalan. Oh, ini buat sampah. Berat ini. Oh, aduh, luber. Naik. Airnya naik. Nah, ini udah deket ke jembatan 45 nih. Kita udah di ujungnya. Di pertemuan Jalan Raya ke Babelan ke Jembatan Besi. Nah, ini dia nih. Parah banget jalannya juga. Aduh, jalannya tuh sampahnya numpuk. Sampahnya numpuk. Nah, kalau lurus tuh yang ke Babelan. Nah, teman-teman nih, lihat nih, kalinya bu, sampahnya gila habis. Teman-teman, ini sedikit tentang kali di Teluk Pucung nih ya. Kali irigasi sebenarnya, pengairan. Nah, ini seperti ini, sampahnya nggak tertangani. Selalu begitu karena jembatannya pendek, kemudian kalinya sedimentasi. Ya, mudah-mudahan ini menjadi cerminan buat
Pemkot Bekasi untuk mengkoreksi, untuk membenahi kali lagi, untuk menormalisasi. Oke, dukung Pak Tri, Wali Kota Bekasi, dan dukung Kang Deddy Mulyadi. Salam Bekasi tambah maju.